Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di dataran yang tidak berpenghuni, sepasang mata tertegun dan dengan serius menatap pria yang menarik kembali tombak kaisar petir dari dahi Cao Ying. Setelah itu, Lin Dong mengamati sekelilingnya sekali lagi, sebelum berbalik untuk pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, keributan besar segera muncul tanpa sadar. Pertarungan dengan jelas telah berakhir, dan hasilnya telah melampaui harapan kebanyakan orang. Sejak awal, hampir tidak ada yang percaya bahwa Lin Dong bisa mengalahkan Cao Ying. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Lin Dong hanyalah manusia lemah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Di sisi lain, Cao Ying adalah seorang ahli yang telah lama membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah Perang Bis. Berada di tahap setengah langkah tahap kematian mendalam yang sedikit lagi akan menerobos ke tahap samsara, sudah cukup baginya untuk mengalahkan banyak ahli yang kuat. Namun, hasil akhirnya membuat kebanyakan orang terkaget-kaget. Tidak hanya Lin Dong berhasil mengalahkan Cao Ying, tetapi ia bahkan mengeluarkan ancaman yang relatif sombong di depan para ahli dari Blood Python City. Apalagi ancaman ini bahkan mendapatkan hasil akhir yang diinginkannya. Orang ini, apakah dia bernama Lin Dong? Sungguh individu yang tangguh, ucap penonton. Beberapa orang tanpa sengaja menjilat bibir mereka secara diam-diam. Kemungkinan nama ini akan menyebar dengan cepat setelah kejadian hari ini. Namun, ada juga beberapa individu yang diam-diam menggelengkan kepalanya. The Beast War Regent sangat kacau untuk memulai, dan tindakan arogan Lin Dong akhirnya akan menarik banyak masalah. Kali ini, yang pertama kali mendatangkan masalah adalah Cao Ying. Kali berikutnya, kemungkinan pembuat onar yang dia hadapi akan lebih sulit untuk dihadapi. Cao Mang memimpin beberapa ahli dari Blood Python City, dan bergegas ke sisi Cao Ying yang terluka parah di tengah-tengah keributan yang terjadi. Ekspresinya gelap dan serius saat dia berbalik untuk melihat Lin Dong, yang telah sepenuhnya mengabaikan mereka. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Kakak, apakah kita hanya akan membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Kami kan memiliki jumlah pasukan yang besar. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dia miliki, kita harus bisa menghentikannya," ucap Cao Mang. Mata Cao Ying tampak sangat gelap dan pekat. Namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat enggan. Ada yang aneh dengan bocah itu. Bahkan jika kita bisa mengandalkan dalam hal jumlah pasukan kita untuk mempertahankannya di sini hari ini, Blood Python City kita pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, faksi-faksi lain yang mengincar kami dengan niat buruk akan mengambil keuntungan dan menyerang kami. Jika hal itu terjadi, sepertinya Blood Python City tidak akan ada lagi, jawab Cao Ying. Namun, reputasi kita akan menderita jika berita tentang insiden ini menyebar, balas Cao Mang. Apakah reputasi kita jauh lebih penting, jika dibandingkan dengan kelangsungan hidup kita, jawab Cao Ying dengan dingin. Matanya menjadi lebih dingin ketika dia melanjutkan. Kami akan mengingat hutang ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kami akan mengambil membalasnya, tambahnya. Cao Mang hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Cao Ying. Dia juga tahu, bahwa Cao Ying saat ini terluka sangat parah. Jika mereka berbenturan langsung dengan Lin Dong, kemungkinan tidak ada orang di dalam kota Piton Darah yang bisa menghentikan amukan Lin Dong. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian besar jika mereka terlibat dalam pertarungan yang intens ini. Karena itu, Blood Python City mereka hanya bisa menelan ludah mereka sekarang. "Ayo pergi," ucap Lin Dong. Lin Dong kembali ke lereng yang tinggi. Tiga sosok wanita cantik yang dengan bangga memuji dan bahagia sudah menyambutnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ya." Trio Sin King mengangguk patuh. Lin Dong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Dia sudah mencapai tujuannya hari ini, dan tidak perlu lagi berlama-lama. Tubuhnya dengan cepat bergerak sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke depan. Trio Sin King mengikuti di belakangnya. Setelah itu, mereka berempat dengan cepat menghilang di depan banyak pasang mata yang terpesona dalam kebingungannya. Setelah kelompok Lin Dong pergi, suasana di tempat ini juga menjadi jauh lebih santai. Banyak pasang mata mengandung rasa kasihan dan ejekan, ketika mereka melihat kelompok dari Blood Python City yang mundur dengan cara tertekan.
Perjalanan Lindong sangat mulus setelah mengalami rintangan dari Blood Python City. Namun, selama perjalanan berikutnya, dia bisa secara bertahap merasakan kejutan yang telah dia ciptakan. Tindakannya mungkin terlihat arogan bagi para ahli kuat tertentu di wilayah Perang Bis, tetapi mereka yang berasal dari daerah iblis yang asli adalah pribumi yang sangat gemar bertarung. Akibatnya, banyak individu kuat yang telah memproklamirkan diri mereka untuk mencari Lindong, dalam upaya untuk memungkinkannya mengalami kekuatan sebenarnya dari para ahli di wilayah Demon. Lindong merasa tak berdaya dalam menghadapi hasil ini. Dia ingin namanya menyebar ke seluruh wilayah Perang Bis, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarinya. Karenanya, dia tidak menyesali keputusannya. Selama dia bisa menemukan Little Flame, dia bersedia membuat keributan dalam jumlah berapapun. Sekarang yang dia harapkan hanyalah api kecil akan mendengar desas-desus tentang dirinya ini. Kalau tidak, dia akan menyia-nyiakan semua usahanya. Dengan antisipasi di hatinya, 4 sosok secara bertahap telah mendekati lokasi suku Ekor 9. Tuan Lindong, kita bisa mencapai desa Ekor 9 dalam 1 jam lagi. Sin King mengusap keringat di dahinya, saat dia berteriak ke arah Lindong yang ada di depannya dengan suara lembut. Ya, Lindong mengangguk sebelum matanya mengamati sekelilingnya. Mereka telah meninggalkan dataran terpencil 2 hari yang lalu, dan daerah di sekitarnya hijau dan subur. Itu dipenuhi dengan kehidupan dan vegetasi yang kaya, dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan dataran terpencil sebelumnya. Tempat ini dianggap sebagai persimpangan antara Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge. Tempat ini tidak semrawut seperti dataran sepi sebelumnya. Ini karena semua wilayah di sini milik Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge, ucap Sin King yang mencoba memberi Lindong informasi lebih lanjut tentang wilayah Beast ketika dia mengikuti di sebelahnya. Apa perbedaan kekuatan antara kota Piton Darah dan 2 faksi besar ini? Tanya Lindong. Blood Python City hampir tidak dapat dibandingkan dengan 2 faksi besar ini. Bahkan jika kita mengabaikan para pemimpin dari 2 faksi ini, yang keduanya adalah salah satu dari 8 komandan iblis besar, masih ada banyak lara ahli di bawah mereka. Kedua faksi ini memiliki 9 prajurit yang hebat, dan masing-masing dari mereka lebih kuat daripada Gubernur Blood Python City, jawab Sin King. Wajah kecil Sin King berbicara dengan cara yang serius. Mata Lindong mengeras setelah mendengar ini. Sepertinya, Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge memang kuat, bahkan hanya dengan 9 prajurit besar di bawah dari mereka, mereka telah melampaui tingkat budidaya Cao Ying. Tidak heran jika mereka mampu menjadi salah satu faksi terkuat di wilayah Perang Beast, pikir Lindong. Telah dikabarkan juga, bahwa Komandan Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge keduanya memiliki kualifikasi untuk maju ke tahap samsara. Jika mereka berhasil, tidak hanya nama mereka akan menjadi yang teratas di wilayah Perang Beast ini, bahkan mereka juga akan dianggap sebagai penguasa di seluruh wilayah Demon, ucap Sin King. Lindong segera mengangguk. Meskipun tahap kematian mendalam tingkat akhir hanya berbeda 1 langkah dari tahap samsara, langkah tunggal ini telah banyak membunuh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan mengambil langkah ini, seseorang dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Pada saat yang sama, seseorang juga akan memiliki kualifikasi untuk mengejar tahap reinkarnasi. Tampaknya, 2 faksi top ini memang cukup kuat, pikir Lindong. Setengah jam dengan cepat berlalu di saat Sin King sedang menjelaikan. Lindong juga melihat bahwa area di depannya telah berubah luas. Sepertinya ada gunung yang terapung di kejauhan. Daerah di sekitar gunung adalah jurang yang dalam, dan banyak rantai logam diperpanjang dari gunung yang membentuk jalur yang terhubung ke dunia luar. Ada penghalang cahaya formasi besar yang menutupi gunung, dan secara kebetulan menutupi gunung. Sementara itu, Lindong bisa melihat banyak bangunan di dalam gunung dan itu tampak seperti benteng. Ini formasi yang lumayan bagus, gumam Lindong. Lindong melihat formasi besar sebelum semburat kejutan melintas di matanya. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak energi yang sangat kuat darinya. Tuan Lindong, itu adalah formasi dari suku Ekor 9 kami. Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Suku Ekor 9 kami akan berakhir dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan lagi jika bukan karena formasi ini, ucap Sin King menjelaskan. Lindong sedikit mengangguk. Tuan Lindong, kami akan meniup peluit rubah dan orang-orang di desa akan tahu bahwa kami telah kembali. Para anggota suku kami pasti akan senang bertemu dengan kamu. Kedua wanita muda dari suku Ekor 9 berbicara dengan gembira. Setelah itu, mereka mengeluarkan peluit aneh dan menempatkannya di mulut kecil mereka. Peluit yang tenang kemudian dipancarkan sebelum bergema di sekitar pegunungan. Lindong menatap gunung itu. Dia jelas bisa merasakan keributan dari arah benteng setelah peluit dibunyikan.
Setelah itu, banyak tokoh cantik muncul dari balik penghalang cahaya, dan seluruh gunung dengan cepat menjadi hidup. Ini adalah gunung besar yang benar-benar hitam. Sebuah aula batu besar berdiri di puncaknya. Ada seorang penjaga setiap 3 meter di luar aula besar ini, menyediakan tempat dengan keamanan yang sangat ketat. Pada saat ini, ada sesosok Yeseng duduk di kursi pemimpin di aula besar. Meskipun separuh tubuhnya ditutupi oleh bayangan, masih samar-samar untuk melihat sosok tersebut. Tekanan yang tak terlukiskan meliputi seluruh aula besar, dan itu menyebabkan orang-orang di bawah ini berkeringat tanpa sadar. Lord Flame General, semua faksi dalam radius 500 km dari wilayah barat laut telah dimusnahkan, Tuan. Kamu telah memperoleh prestise besar dalam pertempuran ini. Mungkin jasa bangsawan lain tidak cocok denganmu, ucap seseorang. Sosok menara logam dalam bayangan tidak membalas pujian ini. Tubuhnya yang kuat tetap diam. Orang di bawah ini sepertinya terbiasa dengan ini. Setelah tersenyum sebentar, lalu dia berkata, "Selain itu, si kecil ini telah menerima beberapa berita lain. Aku percaya bahwa Tuan akan tertarik," ucap seseorang. "Katakan saja," jawab Sang Jenderal. Suara seperti guntur bergema di aula. "Tuan, engkau selalu memperhatikan manusia di wilayah Perang Bis, telah dikabarkan juga, bahwa seorang manusia telah muncul di dataran terpencil 2 hari lalu. Selain itu, dia bahkan mengalahkan Gubernur Blood Python City," ucap seseorang. Sosok di dalam bayangan menurunkan kepalanya. Mata merah gelapnya tampak mengandung cahaya ganas yang mengerikan, saat dia menatap orang di bawahnya. "Siapa namanya?" tanya Sang Jenderal. "Oh." Orang di bawahnya mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Akhirnya dia mengangguk dan berbicara dengan ragu-ragu. "Dia sepertinya dipanggil, Lindong." "Benar, Lindong," jawab seseorang. Bang! Ekspresi orang itu langsung berubah, tepat setelah suaranya terdengar. Aura yang menakutkan dan ganas berkumpul dengan liar di dalam aula, sebelum bayangan yang besar menyelimutinya. Sesosok tubuh yang seperti menara logam telah muncul di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, bekas luka menutupi tangannya yang kuat, lalu meraih pakaiannya dan meremasnya. Orang itu sedikit terkejut ketika dia menatap pria yang seperti menara logam ini, yang biasanya bertindak acuh tak acuh terhadap sebagian besar masalah. Dia tidak tahu dengan jelas, mengapa Sang Jenderal memiliki reaksi yang sangat besar. "Dia, di mana dia?" tanya Sang Jenderal. Suara seperti guntur meledak di samping telinga pria itu, membuatnya merasa kaget sekaligus terpesona. Namun, dia jelas menyadari temperamen orang di depannya ini. Dia tidak berani meremehkan Sang Jenderal ketika dia buru-buru menjawab. "Dia sudah bersama anggota suku Ekor 9 kami, kalau aku tidak salah, dia kemungkinan akan menuju desa Ekor 9. Oh iya, ada sedikit tambahan Tuan, karena manusia itu bertindak dengan sombong, saat ini sudah ada banyak orang yang mencarinya. Bahkan Jenderal Gunung itu juga telah berencana untuk mencari manusia itu," ucap seseorang. "Jenderal Gunung ya," gumam Sang Jenderal. Tampaknya ada keganasan mengerikan yang berkumpul di dalam mata merah dan gelap yang sosok yang seperti menara logam ini. Dia dengan cepat melemparkan perintah ke orang itu di depan suara seperti guntur di seluruh gunung. "Semuanya, bersiaplah untuk pergi. Kirim seseorang untuk memberitahu jeroan itu, si Mengshan, bahwa jika dia berani menyentuh manusia itu, aku akan memusnahkan seluruh klannya," teriak Sang Jenderal. Orang itu merasa kaget di hatinya ketika dia menatap sosok yang seperti menara logam, yang menakutkan dan ganas itu. Dia buru-buru mengangguk dan cepat-cepat meninggalkan aula. Banyak orang di seluruh gunung mulai menjadi sibuk. Mereka segera mengemaskan barang-barang mereka dan menyiapkan diri untuk pergi. Sosok yang seperti menara logam akhirnya keluar dari aula besar setelah menjadi sunyi. Sinar matahari menyinari dirinya, bekas luka yang menempel di wajah harimau yang menakutkan pun terungkap. Pada saat ini, jenderal yang sangat menakutkan itu telah bangkit di wilayah Perang Bis, yang tangannya telah dilumuri dengan darah, dan memandang ke arah langit utara. Mata harimaunya yang menjadi mati rasa, dan tanpa emosi setelah diwarnai oleh darah, sebenarnya telah menjadi tidak normal dan menjadi lembut. Setelah itu, ujung mulutnya bergerak-gerak. Wajah yang sangat brutal itu mengungkapkan senyum sederhana dan jujur, yang sudah sangat lama tidak muncul. "Kakak laki-laki, kamu akhirnya datang," ucap api kecil. Ternyata jenderal ini adalah sosok Little Flame. Ada bintik-bintik merah dan hijau yang terkadang menghiasi desa pegunungan yang hijau dan subur. Selain itu, seluruh gunung dipenuhi dengan suara burung, dan ini menyebabkan desa ini muncul seperti surga. Lindong perlahan-lahan berjalan melintasi desa ini sambil dipimpin oleh trio Sin King. Kadang-kadang ada beberapa sosok cantik yang berkedip dan muncul di sekitar mereka.
Setelah itu, sepasang mata besar yang berisi rasa ingin tahu yang kaya, akan menatap sosok Lindong. Kadang-kadang ada beberapa yang mengamatinya. Tawa lembut dipancarkan melalui mulut tertutup, dan mereka terdengar seperti burung. Lindong merasa tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, saat dia diamati dengan cara seperti itu. Trio Sin King juga tertawa pelan. Setelah itu, kedua wanita itu berpisah dan memanggil tokoh-tokoh cantik itu untuk pergi. Tuan Lindong, tolong jangan marah. Suku ekor 9 kami biasanya tertutup, dan hampir tidak ada orang luar yang pernah berkunjung, terutama manusia, ucap Sin King menjelaskan. Lindong melambaikan tangannya, dan menunjukkan kalau dia tidak terganggu dengan ini. Bagaimanapun juga, dia sudah terbiasa dikelilingi dan dia mati. Kem utama kami ada di depan, dan para tetua klan kami sedang menunggumu, Tuan, ucap Sin King sambil tertawa. Mereka sudah mengumumkan identitas Lindong sebelum mereka memasuki desa. Lindong mengangguk. Setelah itu, dia meningkatkan langkahnya. Sesaat kemudian, benteng besar muncul di hadapannya. Ada banyak tokoh di depan benteng. Seorang wanita yang anggun dan cantik berdiri di depannya. Dia segera melihat Sin King sebelum senyum gembira muncul di wajahnya. Ibu, teriak Sin King. Ketika Sin King melihat wanita cantik itu, matanya sedikit memerah. Selanjutnya, dia menerkam wanita itu. Kemungkinan gadis kecil ini benar-benar merindukan rumahnya saat dia sedang sendirian. Wanita cantik itu buru-buru melangkah maju sebelum dia memeluk Sin King dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia dengan cepat bertanya bagaimana keadaan Sin King. Para wanita di sekitarnya juga tampil ke depan dengan wajah senang. Berdiri di sampingnya, ketika Lindong melihat pemandangan di depannya, dia melengkungkan bibir dan memikirkan tentang orang tuanya dan keluarganya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan kekaisaran Gritian, dan dia bertanya-tanya, bagaimana keadaan mereka sekarang, pikir Lindong sambil termenung. Hahaha, kenapa Sin King sebenarnya telah membawa seorang pria kali ini, ucap seseorang. Tawa menggoda seorang wanita terdengar, sementara Lindong merasakan sangat emosional di dalam hatinya. Lindong pun kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa wanita cantik yang tersenyum dan menggodanya. Wajah Sin King memerah setelah mendengar kata-kata mereka. Dia buru-buru menjawab, kalian semua seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti itu. Ini Tuan Lindong. Dia datang ke wilayah iblis untuk menyelesaikan beberapa masalah. Aku telah diperintahkan oleh kepala aula untuk menjadi pemandunya, jawab Sin King. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu Sister Liu yang telah ditangkap oleh kota Piton Darah. Tuan Lindong adalah orang yang membantu aku menyelamatkan mereka. Kalian semua harusnya berhenti untuk mengucapkan omong kosong. Dia tamu yang penting dan tidak boleh diremehkan, ucap Sin King menjelaskan. Wanita cantik itu memelototi beberapa wanita di sampingnya. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berbicara dengan hangat. Adik laki-laki Lindong, atas nama seluruh suku ekor 9, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan duo Liu kecil, ucap pemimpin suku. Lindong melambaikan tangannya dan menjawab, ketua terlalu sopan. Sin King adalah pemandu aku. Memang benar kalau aku telah membantunya, jawab Lindong. Memanggil aku dengan sebutan pemimpin, itu tampaknya agak terlalu jauh. Jika adik muda Lindong tidak membenci suku ekor 9 aku, kamu bisa memanggil aku Bibi Sin. Wanita cantik itu berkata dengan lembut. Dia nampak seperti mamah muda yang sangat cantik, meskipun dia tidak lagi muda, perjalanan waktu hampir tidak meninggalkan jejak menua di wajahnya. Dalam hal ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jawab Lindong sambil tersenyum. Menyebut pemimpin wanita yang sangat cantik dan lembut, ini memang agak canggung, pikir Lindong. Aku sudah mengetahui alasan kenapa kamu datang ke wilayah perang bis. Mari kita masuk dan membicarakannya, ucap mamah muda Sin sambil tertawa. Dia berbalik dan memimpin jalan setelah melihat Lindong mengangguk. Di dalam aula, mamah muda Sin menyaksikan Sin King menempatkan teh yang harum dengan hormat di samping Lindong, lalu dia segera mundur. Setelah itu dia dengan lembut bertanya, bisakah adik muda Lindong memberitahu aku sedikit lebih banyak tentang orang yang kamu cari, tanya mamah muda Sin. Dia disebut Lin Yan, dan dia merupakan saudara lelaki aku. Namun, aku tidak yakin apakah dia menggunakan nama ini di wilayah perang bis. Dia juga berasal dari suku harimau, kemungkinan suku Tiger Iblis Surgawi, jawab Lindong. Lin Yan ya, gumam mamah muda Sin sambil mengerutkan keningnya, dan memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Berdasarkan apa yang aku ketahui, tidak ada yang bernama Lin Yan muncul di wilayah perang bis selama setahun terakhir ini. Suku harimau adalah suku besar di dunia binatang iblis.
Suku Tiger Heavenly Devil bukanlah salah satu dari 3 suku terkuat di suku harimau, tetapi mereka juga salah satu dari 8 suku raja di dunia binatang iblis. Ada banyak ahli dari suku harimau di wilayah Perang Bis, termasuk para ahli dari suku Tiger Heavenly Devil. Namun, mereka semua adalah ahli yang terkenal. Ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan adik muda Lindong, balas mamah muda Sin. Lindong menghela nafas dengan agak kecewa. Sepertinya mencari Little Flame tidak akan menjadi tugas yang mudah, pikirnya. Namun, saudara muda Lindong, tidak perlu khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang para ahli yang baru-baru ini membuat nama, untuk diri mereka sendiri di wilayah Perang Bis selama 1 tahun ini. Mengingat kemampuan adik laki-lakinya, Lindong, kemungkinan saudara kamu juga bukan individu biasa. Oleh karena itu, dia harus bisa membuat nama untuk dirinya sendiri setelah datang ke wilayah Perang Bis. Ini akan membuat pengumpulan informasi jauh lebih mudah, ucap mamah muda Sin. Lindong mengangguk dan menjawab. Kalau begitu, maafkan aku karena aku harus merepotkan mamah muda Sin, balas Lindong. Kalau begitu, adik muda Lindong silakan tinggal di desa ekor 9 kami selama beberapa hari ke depan. Aku akan memberi tahu kamu setelah mendapatkan berita tentang adik kamu itu, ucap mamah muda Sin sambil tertawa. Dia memberi isyarat kepada seorang wanita muda, agar memimpin Lindong untuk beristirahat setelah melihat Lindong mengangguk. Sin King duduk di samping ibunya, setelah Lindong pergi, lalu dia bertanya. Ibu, apakah kamu memiliki informasi mengenai orang yang dicari Tuan Lindong? Tanya Sin King. Wilayah Perang Bis sangat luas. Selain itu, suku ekor 9 kami telah mengisolasi diri di satu sudut, dan kami hanya bisa melindungi diri sendiri. Namun, kamu tenang saja, bahwa aku akan melakukan yang terbaik, jawab mamah muda Sin. Mamah muda Sin tersenyum. Tangannya mengusap wajah kecil Sin King, dan berbicara dengan penuh perhatian. Gadis kecil, kamu pasti menderita di dunia luar sendirian kan? Apakah ibu benar? Tanya mamah muda Sin. Tidak juga kok, semua orang di Flame Divine Hall merawatku dengan baik. Sin King menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tersenyum. Apakah adik muda ini Lindong juga dari Flame Divine Hall kamu? Mamah muda Sin melihat ke arah di mana Lindong pergi dan bertanya. Bukan bu, namun, Tuan Lindong sangat kuat. Tidak hanya sang ketua menjunjung tinggi sosoknya, tetapi ada juga seorang tetua lagi, yaitu, King Zi, yang mengaguminya juga. Aku juga telah mendengar dari kakak perempuan Sin Lian, bahwa tetua King Zi itu berada pada tahap reinkarnasi, jawab Sin King. Ada ekspresi memuja yang berkedip di mata besar Sin King. Hah? Tahap reinkarnasi katamu, seru mamah muda Sin karena terkejut. Mendengar kata-kata ini, tubuh mamah muda Sin gemetaran, dan beberapa wanita lain di sekitarnya juga terengah-engah, karena ekspresi yang sangat terkejut menutupi wajah mereka. Bahkan ketika suku ekor 9 mereka berada di puncak mereka juga tidak berani meremehkan orang seperti itu, pikir mamah muda Sin. Beberapa hari yang lalu, Flame Divine Hall kami diserang. Ada desas-desus bahwa yang menyerangnya itu ada seorang ahli panggung reinkarnasi, dan 3 ahli panggung samsara. Wajah kecil Sin King bersemangat ketika dia berkata. Dia benar-benar mengabaikan orang-orang yang benar-benar terpana di sekitarnya. Bagaimanapun juga, barisan yang menakutkan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan faksi di wilayah Perang Bis. Pada saat itu, Tuan Lindong bergabung dengan kakak perempuan Sin Lian dan anggota Flame Divine Hall lainnya, untuk mengalahkan seorang ahli panggung samsara. Selain itu, mereka bahkan berhasil menyegelnya, tambah Sin Lian. Ekspresi mamah muda Sin berubah. Dia bisa mendeteksi kekuatan Lindong sebelumnya. Tampaknya agak mirip dengan miliknya, tahap kematian mendalam tingkat awal. Selain itu, dia juga cukup terkesan dengan faktanya, bahwa Lindong bisa mengalahkan Cao Ying, yang berasal dari kota Piton Darah, dengan kekuatannya sendiri pada saat ini. Namun, kejutan itu sedikit tidak signifikan jika dibandingkan dengan apa yang baru saja dikatakan Sin King, pikir mamah muda Sin. Sepertinya adik laki-laki Lindong memang luar biasa, ucap mamah muda Sin. Dia tidak lagi memiliki keraguan tentang faktanya, bahwa Mo Luo dan tetua King Zi sangat menghargai Lindong. Sin King mengangguk terus-menerus. Wajah mungilnya yang cantik memerah dan tampak sangat imut. Sin King, apakah kamu jatuh cinta pada adik muda Lindong ini? Karena dari kelihatannya, dia tampaknya cukup baik, ucap seorang wanita yang berada di sampingnya dan menggodanya, setelah melihat penampilan Sin King. Bibi Hong, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku hanya seorang gadis kecil. Bagaimana aku bisa cocok dengan Tuan Lindong? Bahkan kakak perempuan tertua Sin Lian sangat menyukainya. Wajah kecil Sin King sama panasnya dengan api saat dia menjawab dengan malu-malu.
Kalian semua harus berhenti menggodanya. Baiklah, Sin King, kamu harus pergi dan istirahat. Selain itu, kamu jangan keluar dulu ya, karena kamu baru saja kembali. Ini akan merepotkan jika Qin Gang dari 100 Beast Ridge mengetahui tentang ini. Mamah muda Sin tersenyum setelah mendengar suara menggoda mereka, sebelum akhirnya dia berkata. Kemerahan di wajah Sin King berkurang secara signifikan setelah dia mendengar nama ini. Dia dengan cepat mengepalkan giginya dan mengangguk dengan lembut. Mamah muda Sin hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat ini. Lindong tetap di desa ekor 9 selama beberapa hari ke depan. Meskipun terletak di wilayah perang bis yang kacau, tapi tempat ini sangat damai. Suasana seperti itu sangat kontras dengan konflik kekacauan di dunia luar. Meskipun beberapa berita akan menghubunginya setiap hari saat dia beristirahat, itu bukan informasi yang dia cari. Sepertinya suku ekor 9 memiliki kemampuan pengumpulan informasi yang terbatas. Namun Lindong tidak mengeluh tentang ini. Ini terutama setelah melihat cara Sin King yang menyedihkan, dan ketakutan setiap kali dia melihatnya menggelengkan kepalanya. Karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk merasa marah. Sebaliknya, dia tersenyum, mengusap kepala gadis kecil itu dan menghiburnya. Hanya beberapa saat kemudian ekspresinya membaik. Walau bagaimanapun juga, dia baru saja tiba di wilayah perang bis. Dia bisa memperlakukan ini sebagai titik istirahat, di saat dia mencari solusi. 3 hari berlalu begitu saja, sementara Lindong mengambil sikap santai ini. Lindong duduk di pohon besar yang menjulang di desa, dan bersandar pada cabang pohon yang keras dan tebal. Matanya menyipit saat dia membiarkan sinar matahari yang hangat menembus celah dedaunan, dan menyebar di sekujur tubuhnya. Hah! Lindong yang nyaman tiba-tiba membuka matanya. Dia memasang ekspresi bingung ketika dia melihat ke desa ekor 9, karena ada keributan yang cukup besar. Dia melihat beberapa wanita muda berkumpul di daerah-daerah terpencil di desa ini pada saat ini. Tuan Lindong, bisakah kamu membiarkan kami tinggal di sini sebentar? Kami pasti tidak akan mengganggu kamu, ucap Sin King. Sin King mendarat di cabang pohon di samping Lindong. Dia menempatkan tangannya bersama-sama dengan gaya memohon, yang tampil sangat halus dan cantik. Kami pasti tidak akan mengganggumu. Jika kamu tidak bahagia, kami akan membiarkan Sin King menghangatkan ranjang kamu. Ucap wanita lain. Beberapa wanita muda di sampingnya tertawa diam-diam. Kata-kata mereka sangat berani. Apaan tuh? Lindong tersenyum pada mereka dan bertanya. Dia menjadi agak akrab dengan wanita-wanita muda dari suku ekor 9 selama beberapa hari ini. Sin King menghela nafas pelan setelah mendengar ini. Segera, dia tertawa getir. 100 Beast Ridge ada di sini untuk mengumpulkan upeti mereka, ucap Sin King, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.